Halo sahabat matematika, kembali lagi belajar bareng bersama Kak Nia. Pada pertemuan kali ini Kak Nia akan membahas materi tentang kesebangunan dan kekongruenan melalui eksplorasi tanah liat. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu. Halo sahabat matematika, kenalin aku Dwi Kurnia Asanti. Sahabat bisa memanggil aku Kak Nia. Aku mahasiswa UIN 1 Tulungagung. Sahabat, sebelum memasuki ke materi, mari lihat bersama tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat kekongruenan pada segitiga. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat kesebangunan pada segitiga. Pada materi yang pertama ini kita akan membahas kesebangunan melalui eksplorasi tanah liat, dengan pokok materi kita nanti yaitu gambar-gambar berskala, bangun-bangun sebangun, dan yang terakhir segitiga-segitiga sebangun. Tanpa berlama-lama, mari sahabat kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. A. Gambar-gambar berskala. Kak Nia, apa sih skala itu? Tolong dijelasin dong Kak Nia. Oke sahabat, Kak Nia jelasin nih apa sih skala itu. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar, peta, denah, model dengan ukuran yang sebenarnya. Skala ditulis dalam bentuk perbandingan dua bilangan yang dipisahkan oleh tanda titik dua. Contohnya yaitu seperti 1/1000. Selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi skala. Fungsi skala yang pertama yaitu untuk menggambarkan suatu objek yang sangat besar, seperti pulau, gedung, kota, pada bidang yang kecil, seperti kertas. Dan yang kedua yaitu untuk membuat model atau pemaket suatu objek yang sangat kecil, seperti sel, atom, menjadi lebih besar. Kak Nia, kalau rumus skala itu yang mana sih? Skala dapat dirumuskan seperti berikut. Skala sama dengan ukuran pada gambar atau peta dibagi ukuran sebenarnya. Materi selanjutnya yaitu B. Bangun-bangun sebangun. Ada yang sudah tahu belum apa itu bangun-bangun sebangun? Jadi dua buah bangun dikatakan sebangun satu sama lain apabila sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu mempunyai perbandingan yang sama. Materi kesebangunan yang terakhir yaitu C. Segitiga-segitiga sebangun. Apa itu segitiga sebangun? Kak Nia, sebenarnya apa sih segitiga sebangun itu? Jadi dua buah segitiga dikatakan sebangun satu sama lain apabila sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua segitiga itu sama besar atau apabila sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu sebanding. Oke sahabat, selanjutnya yaitu Kak Nia tunjukin contoh produk tanah liat yang sebangun. Bisa dilihat slide selanjutnya ya. Kak Nia, mengapa gambar produk tersebut dikatakan sebanding? Pada produk tanah liat tersebut terdapat gambar produk seperti pot bunga atau vas bunga, kendi, dan patung yang terbuat dari tanah liat. Lalu mengapa dikatakan sebangun? Karena produk tanah liat tersebut memiliki bentuk yang sama, sudut-sudut bersesuaian sama, dan perbandingan ukuran yang tetap, meskipun ukurannya berbeda. Hal ini merupakan contoh nyata penerapan konsep kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada kerajinan tanah liat. Oke sahabat matematika, Kak Nia tunjukin contoh soalnya juga.
Perhatikan baik-baik ya sahabat. Gambar berikut ini menunjukkan gambar gentong air. Gentong air yang terlampir memiliki tinggi pada foto sebesar 10 cm. Jika tinggi gentong air sebenarnya adalah 80 cm, berapakah lebar mulut gentong air sebenarnya jika lebar mulut gentong air pada foto adalah 3 cm? Penyelesaiannya, yang pertama kita harus menentukan skalanya terlebih dahulu. Rumus skala sama dengan tinggi pada foto dibagi tinggi sebenarnya. Skala sama dengan 10 cm dibagi 80 cm. Skala sama dengan 1 cm banding 8 cm. Jadi 1 cm pada foto mewakili 8 cm pada objek gambar. Yang kedua kita harus menghitung lebar sebenarnya. Rumus: lebar sebenarnya sama dengan lebar pada foto dikali faktor skala. Lebar sebenarnya sama dengan 3 cm dikali 8 cm, jadi hasilnya 24 cm. Jadi lebar mulut gentong air sebenarnya adalah 24 cm. Halo sahabat matematika, sekarang kita sudah menuju materi kedua, yaitu kekongruenan melalui eksplorasi tanah liat. Sahabat simak baik-baik ya. Kali ini ada 3 pembahasan materi. Yang pertama yaitu pengertian kongruen, yang kedua yaitu sifat-sifat dua segitiga kongruen, dan yang terakhir yaitu syarat-syarat dua segitiga kongruen. Materi pertama, A. Pengertian kongruen. Ada yang sudah tahu belum, apa itu kongruen? Kongruen yaitu dua buah bangun geometri dikatakan kongruen satu sama lain apabila kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan besar yang sama. Kekongruenan adalah gabungan dari dua syarat. Syarat yang pertama yaitu bentuknya sama atau sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Dan syarat yang kedua yaitu ukurannya sama atau sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. B. Sifat-sifat dua bangun segitiga kongruen. Sifat-sifat dua bangun segitiga kongruen ada 3. Yang pertama, sifat refleksif. Suatu segitiga selalu kongruen dengan segitiga itu sendiri. Yang kedua, sifat simetris. Jika suatu segitiga kongruen dengan segitiga lain, maka segitiga kedua tersebut juga kongruen dengan segitiga pertama. Dan yang terakhir yaitu sifat transitif. Jika suatu segitiga kongruen dengan segitiga kedua, dan segitiga kedua kongruen dengan segitiga ketiga, maka segitiga pertama kongruen dengan segitiga ketiga. Halo sahabat, kita sudah memasuki materi terakhir, yaitu syarat-syarat dua segitiga kongruen. Apa saja sih syarat-syarat dua segitiga kongruen itu Kaknia? Jadi terdapat 3 postulat yang merupakan syarat agar sebuah segitiga kongruen dengan segitiga yang lain, yaitu postulat SSS, sisi-sisi-sisi, postulat S set S, sisi sudut sisi, dan set S set, sudut sisi sudut. Halo sahabat matematika, ini adalah notasi 3 postulat tersebut, simak baik-baik ya. Yang pertama, postulat 1, sisi-sisi-sisi. Jika pada dua segitiga, ketiga sisi segitiga yang satu sama panjang dengan ketiga sisi segitiga yang lain, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Yang kedua, postulat 2, sisi sudut sisi. Jika pada dua segitiga, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut di antara kedua sisi tersebut sama besar,
maka kedua segitiga tersebut kongruen. Yang ketiga, postulat 3, sudut sisi sudut. Jika pada dua segitiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi di antara kedua sudut tersebut sama panjang, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Halo sahabat, Kak Nia tunjukin nih perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan. Perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan terletak pada hubungan ukuran dan bentuk dari dua bangun datar. Kesebangunan, yang disimbolkan dengan dibaca sebangun dengan, merujuk pada dua bangun datar yang memiliki bentuk serupa namun ukurannya dapat berbeda karena merupakan hasil perbesaran atau pengecilan. Secara teknis, syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar dan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian, skala, harus senilai. Di sisi lain, kekongruenan, yang disimbolkan dengan dibaca kongruen dengan, mengharuskan dua bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang benar-benar sama persis. Hal ini berarti selain sudut-sudut bersesuaian yang sama besar, panjang sisi-sisi yang bersesuaian juga harus identik atau sama panjang. Untuk menambah wawasan kalian tentang materi tadi, silahkan kerjakan soal berikut ini. Bentuklah dua segitiga sama besar dari tanah liat. Jika segitiga pertama diberi nama segitiga ABC dan segitiga kedua segitiga DEF, sebutkan 3 pasang sisi dan 3 pasang sudut yang kongruen dari kedua segitiga tersebut. Kemudian jelaskan alasan kekongruenan keduanya berdasarkan model yang kamu buat. Soal kedua, seorang seniman membuat model patung kuda dari tanah liat dengan ukuran tinggi 30 cm dan panjang badan 45 cm. Jika ia ingin membuat patung kuda yang sebangun dengan panjang badan 120 cm, berapa tinggi patung kuda yang sebenarnya? Soal ketiga, jika Anda membuat 3 bola tanah liat, bola K, bola L, dan bola M, jika bola K kongruen dengan bola L, dan bola L kongruen dengan bola M, maka bola K juga kongruen dengan bola M. Sifat kekongruenan ini disebut sifat. Terima kasih sahabat matematika yang sudah menonton sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.